teman-teman semuanya, ketika kita lagi chattingan, ketika kita lagi nulis pesan, teks dan sebagainya, sebenarnya tuh teks kita nggak punya nyawa. Justru kita sebagai pengirim dan penerima pesan itu adalah pemberi nyawanya. So, berikan kekosongan dalam pikiran kita itu dengan pikiran yang positif. Halo teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton ini, di podcast kita. Welcome to Arit. Kenalin, aku Mulan sebagai host di sini ya. Dan gak kalah pentingnya aku mengundang tamu kita, seorang mahasiswa, juga mengundang narasumber secara langsung psikolog muda, jujur Gen Z banget. Silakan. Ada siapa sih di sini? Oke, hai teman-teman semuanya. Sebelumnya makasih karena udah diundang di acara podcast Unread hari ini. Aku Gea, seorang psikolog umum dari Unikas Buyo Pranoto. Hari ini bakal kupas tuntas tentang gimana sih sebenarnya soal chat yang jarang banget kita kulik ya. Padahal sebenarnya di balik itu semua ada penjelasan psikologisnya. Bener banget. Nah, udah pasti ada tamu dan host nih, dan juga narasumber yang akan menjelaskan semuanya. Menurut Kak Sasa nih, kita langsung masuk aja ya tanpa basa-basi aja ya. Untuk menurut Kak Sasa sendiri sebagai mahasiswa yang pasti 24/7 megang HP, kesibukannya banyak, di chat sana sini, chat mantan, enggak kan? Apa sih hal yang paling sering Kak Sasa itu salah paham Kak lewat chat tuh? Jujur banget ya, aku tuh orangnya tuh kalau misalnya di chat orang nih, aku tuh selalu kayak mikir lebih kayak mikir chat ini tuh sebenarnya dia tuh seneng pas lagi seneng ngechat aku, lagi sedih atau lagi marah gitu loh. Nah, kebetulan aku tuh emang tipikal orang yang gak enak buat gak bales chat. Nah, kadang ada di mana posisi kayak orang itu gak bales chat aku gitu loh. Dan aku mikir, ini orang kenapa gak bales chat aku ya? Apa aku salah bales? Apa aku salah typingku salah apa gimana? Dan juga ada di posisi dimana itu kayak dia tuh balas cuma jempol doang, terus kayak iyanya tuh iya doang atau ya gitu, kayak apa sih singkat banget gitu ya, kayak mungkin aku mikir kayak orang ini gak suka sama aku atau gak mau balas apa gimana. Aku tuh lebih ke itu sih problem, kayak lebih ke overthinking chattingnya itu gitu lah. Aku bingung nih Kak, aku juga mau minta solusi dari Kak Farah atau Kak Gia langsung, gimana sih cara mengatasinya kayak gitu biar kita nggak overthinking gitu loh Kak. Benar-benar. Mungkin kita bisa menuntaskan ini dengan cara psikologi ya. Apakah dengan ekspresi tubuh, chat, atau gimana nih? Apakah dari psikologi itu ada sisi lain yang bisa dijelaskan? Oke, sebenarnya yang diceritain sama Kak Sasha tuh relate banget ya pasti sama kita semua. Nah, sebenarnya teman-teman dalam berkomunikasi itu kita punya dua hal kan. Ada komunikasi verbal dan juga non-verbal. Komunikasi verbal itu ya kita kayak ngobrol gini ya kan, ada bisa langsung keterima dan lain sebagainya. Tapi kalau komunikasi non-verbal itu sebenarnya adalah penunjang atau penguat. Jadi kalau kita ngobrol tuh kita ada gerak tubuh, gesture, kemudian intonasi, ekspresi. Nah, sebenarnya secara psikologis komunikasi non-verbal itu malah yang penting. Jadi kayak malah dia itu yang membantu kita untuk bisa menerima dan memberikan secara emosi kepada penerima pesannya gitu. Nah, bayangin aja tuh sebenarnya bahkan ya itu unsurnya ada sampai 70%. Kan tinggi banget kan sebenarnya. Ya 70% ini kalau misalkan hilang ketika kita lagi cuma chattingan, otomatis kan akan banyak sekali kesalahpahaman. Jadi otak kita itu secara nggak langsung malah bekerja keras untuk menebak atau menerka sebenarnya apa sih yang lagi dimasukkan dalam teks tersebut. Nah, ini mungkin yang jadi kayak masalah sama kita semua. Kok jadi salah paham, kok jadi sok tahu kadang gitu. Kadang emang ada miskom-miskomnya dikit. Orang kita ngobrol langsung aja kadang miskom nih. Apalagi kalau misalkan chat. Gitu. Tapi jujur sih Kak, kalau misalnya kita emang kalau ngobrol langsung kita bisa tahu ekspresi dia ya, kayak kayak lagi misalnya mimik wajahnya kita tahu ya. Cuma kalau kita misalnya chattingan kita nggak tahu dia maksudnya dia dalam ekspresi senang, sedih, marah atau gimana kita nggak tahu. Jadi kayak kita berpikir kayak banyak overthinkingnya gitu loh Kak. Tapi kalau misalkan dari Kak Sasa sendiri tuh pernah nggak sih minta klarifikasi yang aku mau klarifikasi deh, kok kamu kayak gini sih suka aku, kamu chatnya kayak bad mood kayak apa, kan kita nggak tahu nadanya ya.
Kalau kamu Jujur pernah, aku tuh sering banget sih, apalagi kayak teman-temanku, kayak teman circleku ya, teman circle ya, deket lah. teman dekat lah istilahnya teman dekat. Jadi kayak misalnya nih dia kan kita kalau misalnya ketemu langsung sama teman dekat itu kayak wah gini-gini nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Cuma kalau misalnya kita chattingan langsung, terus kayak kamu di rumah nggak gak gitu kan kayak hah kok dia tiba-tiba kayak gitu padahal sebelumnya kalau kita ketemu ya udah nggak ada masalah apa-apa tuh kayak loh kenapa. Terus kayak nggak enak gitu. Terus akhirnya kayak aku long text ke dia, terus kayak jadi gak enak gitu gak sih, kayak kebalesnya tuh jadi gak enak gitu loh, kayak kenapa sih tuh itu aku klarifikasi langsung kan pas kok kamu balas chat aku singkat gini kayak gitu sih lebihnya sih. relate sih. Soalnya aku sering digituin Pak Asyah sih, Kak. jadi dimaksud Sasha tuh kamu. Iya, maaf ya. Enggak dong, enggak bercanda. Oke, aku mau tanya nih dari sisi dari Kak Gea langsung. Kenapa ya? Kalau otak nih kita kadang mengisi kekosongan otak saat baca teks. Gimana tuh kalau dari Kak Gea sendiri? Disclaimer dulu ya teman-teman, mengisi kekosongan dalam otak tuh kayaknya bias banget kan sebenarnya, kayak maksudnya apa sih gitu kan. Nah, mengisi kekosongan tuh sebenarnya ketika menebak-nebak, kita menerka sebenarnya apa sih masuk dari isi teks itu sendiri gitu kan. Nah, ini kita ngomongin soal otak, berarti kita juga perlu ngomongin soal revolusi. Manusia ini kan berevolusi terus menerus, otak kita terus berevolusi ya kan, dari manusia purba sebenarnya manusia modern hari ini. Nah, bagian yang direvolusikan itu ketika kita beradaptasi dalam situasi mengancam gitu. Jadi dalam situasi mengancam otak kita itu secara nggak langsung memberikan sinyal kepada diri untuk punya dorongan melindungi diri kita sendiri. Nah, kalau dalam psikologi biasanya kita sebut sebagai defense mechanism. Pernah dong denger ya, defense mechanism. Nah, walaupun emang agak-agak psikologis banget. Kalau Gen Z paham lah ya kayak gitu. Nah, defense mechanism itu sebenarnya banyak sekali bentuknya, kayak denial. Nah, itu juga defense mechanism. Denial tuh emang sering banget sih Kak denial tuh. Betul. Nah, terus salah satu contoh atau bentuknya dalam chattingan itu sebetulnya adalah dengan membuat skenario terburuk untuk melindungi diri kita. Balik lagi ya, defense mechanism itu tujuannya untuk melindungi diri kita. Melindungi diri kita dalam situasi mengancam lah sebetulnya, seperti itu. Nah, contoh misalkan kayak tadi Kak Sasha kan bilang ya, udah biasanya kan kalau misalkan diajak main dia selalu minta main, kok tiba-tiba dia bilang enggak mau, tiba-tiba kok jawabnya singkat enggak lagi gitu kan. Nah, itu kalau misalkan kita lagi punya defense mechanism, kita sudah melindungi diri kita sendiri, pasti kita punya skenario terburuk dong. Dia pasti marah sama aku, dia habis gibahin aku. Oke, bener banget, kita kayak padahal sebenarnya kayak negative thinking banget jujur. Nah, itu sebenarnya Kak Sasha tuh sedang melindungi diri sendiri dengan membuat skenario terburuk dalam diri sendiri. Sebenarnya alih-alih membuat skenario terburuk, kita bisa dong berpikir lebih positif. Kayak dia jawabannya singkat mungkin karena lagi main, mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi rapat atau hal lainnya, kan gitu kan. Nah, otak kita ini kalau misalkan disuruh berpikir demikian tuh kayak rasa keras banget, akhirnya suruh menebak-nebak terus gitu. Itu jadinya yang membuat kakak mengisi kekosongan itu dengan apa? Dengan berpikir negatif, itu gampangnya kayak gitu. Nah itu, tapi sebenarnya dengan berpikir negatif tuh kita sedang melindungi diri kita agar kedepannya bisa waspada atau hati-hati gitu. Itu namanya defense mechanism. Oke, paham sih, ini obrolan daging banget. Tapi aku mau tanya lagi tentang kayak gimana sih kayak attachment style seorang untuk mempengaruhi cara dia membaca chat? Gimana tuh? Ini kok tiba-tiba kita bahas attachment sebenarnya agak lumayan jauh ya teman-teman. Iya, kita terlalu jauh, tapi kita tanyakan lah sekalian ada narasumber valid nih. Meskipun lumayan jauh kalau mau ditarik, tapi sebenarnya kalau mau di breakdown pelan-pelan memang bisa. Maksudnya ada keterkaitannya, ada kepengaruhannya gitu. Pernah kan denger kayak anxious attachment style, avoidant attachment style. Avoidant tuh kayak bahasa kita banget nih, bahasa-bahasa Gen Z banget udah pasti. Benar. Sebenarnya juga bukan cuma sekedar bahasa Gen Z sih, mungkin lebih terkenal di zaman sekarang. Tapi sebenarnya istilah itu sudah ada sejak orang tua kita, sejak nenek moyang sebenarnya sudah ada. Nah gini teman-teman, bayangin aja ya kalau soal attachment style tadi, soal ngomong enggak tadi ya, orang yang anxious attachment style akan mudah berpikir negatif atau overthinking. Jadi dibilang enggak, dibilang singkat, jawabnya lambat, itu pasti langsung cemas, keringet dingin, Itu banget sih, jujur banget. langsung overthinking, langsung nggak bisa. Iya, apalagi kalau chatnya dari cowok kita sendiri kayak kenapa ya kayak
gitu. Nah itu salah satu ciri orang yang punya kecenderungan anxious attachment style. Tapi ada juga orang kan yang namanya avoidant attachment style. Contohnya kayak misalnya dapet chat yang banyak, itu malah bukan yang kayak apa ya ada apa tuh malah kewalahan. Jatuhnya kalau dia udah kewalahan, dia udah capek, akhirnya apa? Pergi. Aduh, dan dia ngasih closure gitu ya. Aduh, kayak Pasha kayak ini banget, relate banget, Sah. Karena mahasiswa sekarang dir banyak sih. Aku bilang sih kayak banyak teman-teman gue yang kayak gitu sih kak. Dia misalnya ada juga yang udah dikasih closure, tapi ternyata dia nggak balas apa-apa. Aduh. Jadi dia nggak dikasih chat panjang gitu. Malah kebalikannya gitu loh, malah dia yang nggak balas apa-apa ya udah dibiarin aja chatnya. Tapi itu termasuk avoidant nggak sih Kak kalau kayak gitu tuh? Ya sebenarnya sih anxious attachment itu adalah apa ya korban dari avoidant itu sendiri. Jadi kayak orang-orang yang cenderung punya avoidant attachment itu malah justru dia membentuk seseorang menjadi pencemas. Oh. Gitu. Jadi korban juga, jadi korban gitu kan nggak langsung. Nggak langsung ya sebetulnya gitu. Tapi kalau bisa bayangin nggak kalau misalnya ada anxious attachment ngobrol bareng avoidant, seru banget nggak? Seru banget sih. Berantemnya seru banget. Nah, aku kalau mau tanya nih dari Kak Sal sendiri, kapan sih terakhir kali kamu tuh salah baca intonasi chat, kayak kamu tuh berpikir sendiri lah sama otak kamu tuh kayak kapan dan dampaknya apa ke diri kamu dan orang lain? Jujur ya, kalau aku tuh hampir setiap chat tuh selalu aku artiin gitu intonasinya, kayak selalu aku mikir intonasinya dia tuh intonasinya kayak lagi tinggi atau rendah atau gimana gitu. Kayak kalau lagi akhir-akhir ini sih emang ada ya, kayak misalnya nih dia balasnya kayak yaudah tunggu aja, kan ada kayak yaudah tunggu aja kan gitu gak sih? Udah gak sih Kak? Udah tunggu aja, Anyat 3. Ya, ada kayak yaudah tunggu aja. Kan kayak sana kayak dia marahin aku, apa dia nyuruh aku atau yaudah kayak yaudah nggak apa gitu kan ada ya. Nah aku juga emang ada beberapa chat yang kayak gitu. Jadi aku mengartikannya tuh kayak lebih ke intonasinya dia marah apa enggak gitu loh. Terus kayak misalnya emoji kan kayak jempol doang atau mungkin emoji senyum doang kan kayak kita ngartikannya banyak ya. Jadi kayak aduh dia tuh kok dia jempol doang kenapa ya, apa aku salah apa gitu lah, kayak gitu sih lebihnya sih. Dan itu mungkin dampak ke akunya tuh kayak aku jadi lebih nggak enak sama orang itu gitu loh. Jadi kayak misalnya nih aku pernah waktu itu chattingan sama orang temen tapi nggak terlalu dekat gitu loh sama teman. Terus dia itu emang kayak tipikal orangnya tuh nggak cuek-cuek banget gitu loh, tapi kok dia di chat tuh cuek banget. Dan itu tuh kalau misalnya typingnya dia tuh typing yang nggak singkat tapi ya udah typing biasa gitu loh. Nah kalau misalnya aku kadang chat dia itu tuh kayak lebih kayak orang itu tuh kayak nggak nganggep aku ada. Nah jadinya dari chattingan itu kayak bikin aku kayak overthinking dan cemas kayak apa aku jangan typingnya kayak gini, apa aku coba lebih welcome chattingannya ya. Nah aku jadi kayak lebih malah jadi membentuk diri aku buat nggak jadi aku gitu loh. Bener nggak sih, kayak apa aku terlalu lebay chattingnya apa typingnya atau gimana. Nah aku jadi kayak mikir yang aneh-aneh gitu loh gitu sih Kak. Nah aku bingung banget kayak caranya biar gak kayak gitu terus gimana gitu. Oke, paham. Kemungkinan kan karena ada nih orang balas chatnya iya tunggu sebentar, Anya 3 kan kayak iya tunggu sebentar ya. Kalau enggak, kalau Anya 1 iya tunggu sebentar. Nah iya kan, karena relate nggak sih cewek-cewek kayak gitu tuh? Relate kan. Berarti semalam banget kamu overthinking nih. Overthinkingnya Itu real ya guys. oh berarti Malam aja atau janjian setiap malam? setiap malam sih kayaknya. Nah, gimana nih kalau dari Kak Gea sendiri? Kalau misalkan dari kasusnya Kak Pasha semalam banget nih overthinking. Apa yang terjadi gitulah ya. Oke. Sebenarnya soal nada juga bisa jadi soal tanda baca, ya kan? Kadang kita suka salah mengartikan lah sebenarnya dalam kutip ya sebenarnya. Oke. Nah gini guys, kita kan kalau lagi ngobrol langsung, jadi kan yang tadi mendukung kita kan komunikasi nonverbal, alias intonasi, gesture, ekspresi, gitu-gitu kan. Coba bayangin waktu lagi digital, di era digital kan nggak ada itu semua. Nah basically yang mengganti itu semua adalah dengan emoji. Ya bisa mengganti itu semua adalah dengan tanda baca, emot, abis itu stiker, reaction, apalagi meme, segala macam lah. Nah itu sebenarnya adalah tanda pendukung untuk kita sedang berkomunikasi lewat mengetik ketika lewat chattingan. Contoh aja ya, kayak misalkan tanda titik. Kita semua mendefinisikan tanda titik itu sebagai penghentian.
kan, stop, pada seru, marah, bentak gitu kan, pada seru banyak, di situ ada seru tanda tanya, itu apa nggak ngerti gitu kan, belum lagi kayak tanda kurung, ada aja, tiap hari ada aja. emang zaman sekarang ini lumayan orang tuh sekarang juga banyak hal gitu. Terus habis itu kalau kita lagi ngomong santai, misalkan nih Kak Sasha sama HTS-nya atau siapanya lah ya gitu, lagi chatan kan santai kan, nggak kayak ngomong sama dosen yang formal gitu kan. Terus tiba-tiba ada titiknya tuh dipakai sama dia, itu otomatis akan merasa bahwa chattingannya kayak dingin, kayak sengak, kayak cuek gitu kan. Nah itu sebenarnya kita perlu memahami dinamikanya adanya karena bahasa atau linguistik kita atau sistem linguistik kita alias tanda baca dan tanda titik tadi itu sebenarnya jadi sebuah penanda emosi secara nggak langsung gitu. Oke, tapi nih Kak, kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol langsung, kalau enggak nih, Kak Pasha nih lagi berantem sama HTS-nya misalkan, Kayak nggak bisa, kayak itu realitanya. kita bisa langsung kayak, aku nggak terima ya kamu kayak gini gitu. Udah kita ketemuan aja langsung di Amano Coffee kayak gitu. Misalkan kita menyelesaikannya langsung ke Amano aja. Kalau kayak gitu tuh bukan hanya kita juga nggak sih, kayak misalnya kita harus marah karena dia cara typingnya dia, cara dia nyampein pesan gitu, kita juga nggak bisa marah ke dia karena ya udah emang dari dia. Cuman kalau dari akunya kayak butuh klarifikasi gitu loh, kayak kenapa sih kok tiba-tiba harus pakai titik, kenapa, cuman ya udah kayak haknya dia, tapi ya kita juga ngerasa kayak sedih gitu loh. Trigger dikit itu. Aku paham sih kalau soal minta klarifikasi itu kayak semua orang butuh klarifikasi ya. Tapi basic kan kita nggak bisa selalu dapetin klarifikasi. Artinya apapun itu yang didapetin dari orang lain ke kita, ya udah anggap aja itu sebuah closure. Tidak menjawab pun itu closure. Sebenarnya gitu. Jadi kayak nggak dibalas, di ghosting, ya udah itu closure. Artinya memang kita perlu memahami bahasa komunikasi orang lain. Kalau emang dia deketin kita harus pintar gitu. Kita lanjut aja nih, kalau dari Kak Pasha sendiri nih, apa sih emot yang paling ngena banget nih sampai Kak Pasha kepikiran banget, apakah emot apa stiker? Kalau dari aku sih sebenarnya apa ya, kayak mungkin lebih ke ininya sih, kayak emojinya tuh antara satu atau dua atau panjang gitu kan, karena kayak jempol satu, ada yang kayak emoji senyum doang, ada yang kayak emoji cuma ya udah kayak nangis gitu, kayak nangis kan, kayak nangis 3 tuh kan ketawa banget. nangis 3 bener loh, udah nangis 3 tuh ketawa banget. Nangis 1 ya udah kayak oh berarti nggak lucu-lucu amat lah. Kayak gitu selebihan sih aku. Tadi ada emoji nih, sekarang kalau misalkan pesan singkat, kayak pernah nggak sih kayak misalkan kamu tanya, sayang ntar kita ketemuan kesini jam segini bisa nggak ya, terus dia cuma jawab enggak, aku enggak, kayak oke gitu, atau apa nih kalau dari Kak Pasha sendiri? Aku sih bukan ke pacar ya, lebih ke dosen. Jujur lebih ke dosen. Misalnya nih, aku kayak mau minta ke dosen, kayak minta tolong Bu, kalau misalnya saya perbaikin absen bisa nggak gini-gini, kayak misalnya aku mau nyampein pesan ke dosen, jawab nggak bisa Mbak, kayak kayak ya mungkin dari bahasa, mungkin dari cara ibunya yang typing apa gimana ya, cuman kayak lebih kayak galak banget gitu loh. Misalnya aku belum pernah ketemu sama dosen ini dosen online istilahnya, terus aku misalnya mau nyampein pesan kalau misalnya dia nih bisa nggak Bu kalau misalnya saya memperbaiki absensi, terus ibunya bilang nggak bisa, aduh berarti ibunya galak gini-gini gitu loh. Jadi kayak lebih ke, padahal aku belum pernah ketemu ibunya langsung, cuman kayak dia mungkin cara dia typing kayak gitu. Oke, paham sih. Apalagi kita kalau ngechat dosen udah pasti panjang, ada opening dulu, terus intinya, terus penutup, emotikat gini. Terima kasih Ibu, Bapak, kayak gitu loh. Padahal sebenarnya di hati udah ketar-ketir nih. Terus jawabnya nggak bisa Mbak, kayak terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Kayak bener banget. Kayak emang keseringan bikin membenahi absen. Tapi kalau misalkan dari Kak Gia sendiri nih, tanda titik tuh emang sepengaruh itu ya, soalnya tadi udah di highlight nih di awal. Gini sih, aku udah cepet jelasin sedikit ya tadi ya, kalau ternyata manusia itu punya defense mechanism, even kita sedang settingan gitu kan. Nah sayangnya yang ketika kita lagi defense mechanism, kita akan membuat skenario terburuk.
Nah yang paling nggak enaknya, misalnya dampak paling jauh dan dampak paling apa ya, rasanya kok kayak nggak adil banget itu ketika kita membuat skenario terburuk sampai menilai kepribadian seseorang secara utuh. Kayak tadi nih yang diceritain sama Kak Sasha ya kan. Iya. Oh ini ibu ini apa ya? Bener, ibu ini pasti galak nih. Ibu kayak nge-labelnya tuh langsung jajinya jajing parah. Iya. Sebenarnya nggak salah ya karena kita langsung kayak bikin orang kayak oh ini orang galak. Karena kita belum pernah ketemu langsung tapi lewat pesan jadi kita bisa langsung kayak menyimpulkan orang ini galak gitu. Itu sih kak, itu sih kak. Paham sih kenapa kok kita bisa semudah itu untuk menyimpulkan, karena memang kita mungkin udah punya dugaan dari beberapa hal gitu kan. Mungkin dari teman yang lain juga ada yang cerita, oh ini dosen ini emang nggak bisa ngasih apa ya, nggak ramah, atau misalnya dosen ini memang lumayan strict misalkan gitu. Jadi kan kita punya banyak sekali apa informasi-informasi dari orang lain, kita kumpulkan jadi satu, muncullah stigma, muncullah judgement kayak gitu. Nah sebenarnya ini dugaan-dugaan yang memang perlu kita hindari dengan salah satunya dengan komunikasi asertif. Udah pernah dengar belum komunikasi asertif? Pernah sih, tapi emang kayak terlalu gimana ya, serius banget nih. Bisa nggak sih jelasin sedikit nih tentang komunikasi ini? Nah, kalau di psikologi teman-teman, sebenarnya itu salah satu solusi kita untuk berkomunikasi interpersonal alias sama orang lain yang dengan lebih nyaman itu dengan komunikasi asertif. Basic dari komunikasi asertif adalah berbicara tentang apa yang kita rasakan, tapi ketika kita mengeluarkan emosi tersebut tidak melukai orang lain. Gitu. Contoh ya tadi kayak sama ibunya. Mungkin Kak Sasha merasa kayak gak adil banget nih. Cuman soal absen aja dibolehin, misal ya. Terus tadi kayak bilang sama ibunya, jadi ada kayak bargaining. Ibu mohon maaf, saya cuma telat 1 menit. Gitu. Atau mungkin ibu maaf karena saya tadi lagi sakit atau apa. Tapi kalau emang ibu tidak memberikan kesempatan, ya sudah, bolehkah saya punya solusi yang lain? Nah gitu kan, jadi kayak maksudnya kan dosen juga jadinya kayak nih orang cuma nitip absen. Tapi kamu sebagai mahasiswa apa yang bisa kamu lakuin? Gitu itu kan mungkin karena ada solusi di baliknya, seorang dosen dengan profesinya yang lumayan saklek itu bisa kasih hati kita. Gitu sih. Bentar kak. Ini otakku udah penuh banget sama kata-kata psikologi, sumpah panas banget. Lumayan pegang nih. Untungnya kita lagi di Amano Coffee buat nih jujur. Minumannya enak banget jujur. Ya. Approve kan? Approve banget. Aku pesen coklat. Iya, ini red velvetnya manisnya pas. Terus kayak masih ada coklat-coklatnya. Good banget deh guys, pokoknya dari saya pintar banget jujur bikinnya ya. Oke, mau lanjut aja nih langsung. Kita udah agak tenang nih. Kalau menurut Kak Gea sendiri nih, ada nggak sih kondisi mental di mana memicu komunikasi yang terdapat pada kayak chat atau enggak pesan langsung juga bisa gitu? Oke, jadi lebih ke dampak psikologis untuk sebuah gangguan gitu kali ya. Iya. Oke, basically sebenarnya bisa guys. Tapi kalau kalian merasa bahwa faktor ini sebagai faktor utama, tentu jawabannya enggak. Ini menjadi salah satu faktor pendukung untuk munculnya sebuah gangguan atau mental disorder pada seseorang. Nah, yang bisa terjadi mungkin pertama adalah generalized anxiety disorder. Tadi kayak kita cerita ya soal anxious attachment gitu-gitu kan. Orang yang sering banget dapetin pesan ketidakpastian, alias ketidakpastian artinya kalau dapet pesan kok singkat, nanti dia kepikiran kenapa kok dia singkat, itu kan ada ketidakpastian. Nah itu membuat kita menjadi cemas secara konstan atau berulang kali. Nah mungkin awalnya cuma soal chat, tapi nanti melebar kemana-mana. Pas ketemu orangnya, aduh dia gak suka sama aku, apalagi hari ini dia sinis sama aku. Nah next time ketemu sama temennya juga gak suka sama aku. Besoknya ketemu sama neneknya juga gak suka. Jadi Rembet. Oke, ini kita udah ada di sesi penutup aja nih kak. Kita udah ngobrol 10 tahun kayaknya nih. Oke. Ada nggak nih dari Kak Pasha sendiri atau Kak Gea pesan dan kesan penutup lah buat penonton yang mendengarkan ini? Boleh, silahkan. Jadi aku dulu. Oke. Teman-teman semuanya, ketika kita lagi chattingan, ketika kita lagi nulis pesan, teks dan sebagainya, sebenarnya tuh teks kita nggak punya nyawa. Justru kita sebagai pengirim dan penerima pesan itu adalah pemberi nyawanya. So, berikan kekosongan dalam pikiran kita itu dengan pikiran yang positif. Begitu, karena sebenarnya hidup kita atau realita yang ada itu sebenarnya jauh lebih luas dibandingkan sekedar layar di ponsel teman-teman semua.
Jadi jangan jadikan diri kita tuh sebagai sumber utama, malah adanya fiksi atau skenario buruk. Coba kita alihkan ke arah lebih positif. Kak Pasha sendiri ada nggak? Kalau aku sih cuma kayak jangan selalu berburuk sangka atau berpikir negatif dan menyimpulkan orang dari cuma pesan aja. Itu sih yang aku dapat atau insight baru dan knowledge baru dari Kak Gia. Kayak aku kan selalu kayak berpikir negatif orang ini gimana gimana gitu. Tapi setelah aku dijelasin sama Kak Gia, kayak oh emang aku lebih ke positif aja kali ya. Gitu sih teman-teman. Terima kasih telah mengobrol nih, obrolan daging banget dari psikolog kita, dari tamu kita. Gimana? Aman kan? Udah aman kan? Aman banget. Aman banget, jujur. Terima kasih banyak untuk Kak Gen yang sudah menemani kita dan Kak Pasha yang sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di next episode kita. Bye bye.